Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini Selasa 9 November 2020. Saya Risma Erina. Sahabat, kita awali informasi pertama dari Kota Blitar bersama Kirana Nisa dari Radio Mahardika FM Kota Blitar. DPUPR usulkan anggaran 8,9 miliar rupiah untuk penataan saluran air di Kota Blitar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Blitar telah mengusulkan anggaran untuk penataan saluran air tahun 2021 sebesar 8,9 miliar rupiah. Dindin Ali Nurdin, Sekretaris DPUPR Kota Blitar mengatakan, anggaran itu saat ini masih diusulkan dalam pembahasan APBD 2021. Anggaran penanganan infrastruktur saluran air itu untuk pembangunan saluran irigasi sebesar 7 miliar rupiah dan pembangunan drainase sebesar 1,9 miliar rupiah. Dindin menegaskan penataan saluran air ini dilakukan hampir di seluruh kelurahan, baik dari sisi timur, tengah, dan barat kota. Di sisi timur, penataan saluran air dimulai dari Tanggung, Sentul, Bendo, sampai Kauman. Di sisi tengah, mulai dari Kepanjen Kidul sampai Karangsari. Sedangkan di sisi barat, mulai Tanjung Sari, Sukorejo, Turi, sampai Kelurahan Blitar. Selain itu, terdapat beberapa ruas jalan Kota Blitar yang menjadi fokus penataan DPUPR, diantaranya Jalan Anggrek dan Jalan Mastrip. Didin mengatakan dua jalan tersebut menjadi salah satu prioritas karena selalu tergenang air saat hujan tiba. Kemudian tahun depan itu ya mulai utara Tanggung, Sentul, Bendo, yang terus melewati Kauman. Kalau ke tengah ini kan Panjen Kidul, terus nanti Karangsari, itu yang tengah. Kemudian kalau yang barat itu Tanjung Sari, kemudian Sukorejo, Turi, sampai Blitar. Sebelumnya Toto Sugiarto, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Blitar menargetkan penanganan genangan di Jalan Mastrip selesai tahun depan. Kirana Nisa, Mahardika FM. Sementara itu kita bergeser ke Kabupaten Blitar. Ada Ninda Alivia dari Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Izin terpenuhi 1 SPBU Mini melalui program Pertasop di Kabupaten Blitar beroperasi. 1 SPBU Mini melalui Pertashop yang dikembangkan Pertamina bekerja sama dengan Kemendagri sudah beroperasi di Kabupaten Blitar. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Blitar Ruli Wahyu mengatakan, 1 Pertashop sudah beroperasi di wilayah Kecamatan Doko, sebab syarat izin yang ditentukan sudah dipenuhi. Ruli menjelaskan sesuai lampiran surat dari Kemendagri ada 3 titik lokasi yang dikembangkan Pertashop yaitu Doko, Bakung, dan Tambakrejo. Untuk 2 titik lainnya itu hingga kini belum pengajuan izin adanya Pertasop. Ia pun menegaskan pihaknya mendukung program itu sebab tujuannya agar distribusi BBM berjalan dengan baik, terutama untuk pemberdayaan desa. Untuk distribusi BBM supaya berjalan dengan baik dan sebagainya, Pertamina Pusat itu kan kerjasama dengan Kemendagri. Nah, pertama kan itu kan, Pertamina itu kan punya program yang namanya Pertasop. Ada beberapa kategori, ada beberapa jenis itu ya, 3 ya. Ruli menambahkan rapat bersama OPD terkait sudah dilakukan. Pengusaha yang mendirikan Pertashop di Doko juga sudah memaparkan penjelasannya dalam rapat tersebut. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Kita beralih ke Sidoarjo bersama Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Jumlah ASN mencapai 10.000 orang. PJ Bupati minta Basnas Sidoarjo optimal kelola zakat. Dengan jumlah ASN yang mencapai 10.000 orang, potensi zakat Kabupaten Sidoarjo yang dihimpun oleh Basnas dinilai cukup besar. Apabila seluruh ASN menyalurkan zakatnya ke Basnas Kabupaten Sidoarjo, akan ada perolehan zakat sebesar 75 miliar rupiah. Hal ini seperti disampaikan Dr. Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo pada sambutannya saat membuka rapat koordinasi Basnas Sidoarjo di salah satu hotel di Trawas, Mojokerto, Rabu 4 November. Basnas sebagai lembaga zakat infak dan sedekah diminta untuk mengoptimalkan perannya. Peluangnya sangat tinggi, tapi kalau kita perkirakan, katakan 10.000 kali 12,5 sudah hampir 25.000, tapi kalau kita libatkan kali 3 sudah 75 miliar. Ini saya kira potensi bagaimana menggerakkan ataupun potensi zakat yang ada di masyarakat Sidoarjo itu sangat tinggi.
Sementara itu, Dr. Andes Ilhamuddin, Wakil Ketua 3 Basnas Sidoarjo, juga menambahkan optimalisasi pengumpulan zakat menjadi agenda pembahasan dalam rakor ini. Basnas Sidoarjo juga meraih prestasi yang membanggakan sehingga dalam laporan Kasda 2019 menyandang status wajar tanpa pengecualian atau WTP. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Sementara itu, dari Pasuruan, Sofia Latif melaporkan 2 tahun loka penelitian sapi potong di Gratis sukses, kembangkan 11 anakan sapi peranakan ongol Belgian Blue. Sejak diuji coba mulai 2 tahun lalu, loka penelitian sapi potong di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan saat ini sudah bisa mengembangkan 11 ekor sapi peranakan ongol Belgian Blue. Ke-11 anakan sapi yang memiliki karkas 20% lebih tinggi dari sapi pada umumnya itu dikembangkan dengan menggunakan 2 teknologi, yakni inseminasi buatan dan transfer embrio. Hasilnya dari 11 sapi itu 10 ekor merupakan anakan sapi ongol Belgian Blue hasil inseminasi buatan dan 1 anakan hasil transfer embrio. Diki Pamungkas, pelaksana harian PLH Kepala Loka Penelitian Sapi Potong kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan mengatakan, untuk bisa mengembangkan anakan sapi POBB yang berkualitas ditentukan oleh faktor pakan. Menurut Diki, dalam 1 hari, 1 sapi bisa menghabiskan separuh dari bobot sapi itu sendiri. Jadi kita untuk pakannya ada 2 bahan, yang pertama hijauan, yang kedua adalah konsentrat. Jadi imbangannya ini konsentratnya sekitar 70% dan hijauannya 30%. Total itu adalah pembeliannya sekitar 9 kg bahan kering per hari. Dry matter 9 kg. Jadi kita patokannya kalau bobot badannya 500, kita ambil 10%, itu adalah 50 kilo. Nah, 50 kilo itu campuran antara hijauan dengan konsentrat ya. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Dari Pasuruan, kita beralih ke Tulungagung bersama Mega Kristi dari RGRFM Tulungagung menginformasikan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung lakukan sosialisasi teknis pengolahan hasil peternakan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung melaksanakan sosialisasi teknis pengolahan hasil peternakan yang dilaksanakan di salah satu hotel ternama di Tulungagung. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung, Mulyanto SPTMM mengatakan, maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengusaha pengolahan hasil peternakan, kemudian meningkatkan kemasan produk hasil peternakan, dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hasil peternakan. Selanjutnya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung, Siyuk Marioto Birowo menyampaikan, diharapkan melalui sosialisasi ini, ibu-ibu mampu menyajikan menu atau olahan hasil peternakan dan akan lebih baik lagi kalau kader Posyandu juga bisa menyajikan olahan tersebut sebagai bahan PMT atau pemberian makanan tambahan sehingga kebutuhan balita berupa sumber gizi protein hewani akan tercukupi. Selain itu, ibu-ibu mampu memproduksi untuk kebutuhan keluarga atau bahkan mengembangkannya menjadi suatu usaha yang pada akhirnya berhasil untuk menciptakan lapangan kerja dan mendapat tambahan penghasilan keluarga. Saya Mega Kristi, 90,1 RGRFM Tulungagung. Selanjutnya Akbar Wiana dari Radio Blambangan FM Banyuwangi. Tekan penyebaran COVID-19, Banyuwangi galakan pos binaan terpadu penyakit tidak menular. Pemerintah Banyuwangi terus melakukan upaya penekanan penyebaran COVID-19, salah satunya dengan memperhatikan khusus kesehatan pada kelompok rentan, yakni para lanjut usia dan orang-orang dengan penyakit penyerta atau komorbid. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Dr. Wiji Lestariono menjelaskan bahwa salah satu cara penanganan COVID, khususnya menekan angka kematian akibat COVID, Banyuwangi akan melakukan pendataan pada kelompok usia renta dan warga yang memiliki penyakit bawaan. Di Banyuwangi sendiri, sekitar 83% kasus kematian akibat COVID-19 adalah orang-orang dengan penyakit komorbid dan lanjut usia. Dia menjelaskan beberapa penyakit bawaan yang kerap ditemui dalam kasus kematian pasien COVID-19 adalah hipertensi, diabetes, ginjal, jantung, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dia menghimbau untuk mewaspadai penularan terhadap kelompok rentan yang terdiri dari lansia dan penderita penyakit bawaan. Untuk menekan risiko pada kelompok rentan, Pemkab akan melakukan pendataan dengan melibatkan aparat kecamatan dan desa, serta petugas puskesmas.
Upaya lain untuk menekan risiko kematian pada kelompok rentan ialah dengan mengaktifkan kembali program Posbindu PTM, Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular, yang sempat tidak beroperasi selama pandemi. Posbindu kali ini akan difokuskan pada penanganan usia rentan dan yang punya penyakit bawaan. Dalam Posbindu PTM, warga biasanya diminta tes gula darah, tekanan darah, kolesterol, dan lainnya. Akbar Wiana melaporkan. Masih informasi seputar COVID-19. Kali ini, Kolilul Aris dari Pradia Suara Tuban menginformasikan kembali masuk zona orange. Dinas Pendidikan Tuban tak berencana buka kembali sekolah dalam waktu dekat. Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban menegaskan tidak ada rencana untuk membuka kembali proses belajar mengajar tatap muka dalam waktu dekat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Nur Hamid menjelaskan, sebelumnya saat Tuban berstatus zona kuning, Dinas Pendidikan memang mengajukan permohonan kepada Satgas COVID-19 Tuban untuk membuka kembali sekolah tatap muka. Akan tetapi, belum ada balasan. Saat ini pihaknya pun terpaksa mengurungkan permohonan tersebut sebab Tuban telah kembali masuk ke zona orange. Ya, karena SKP menterinya mempersyaratkan harus zona kuning dan hijau ya. Karena sekarang orange ya balik lagi ya daring dan luring lagi. Ya belum buka. Ya, kita kan sudah memberikan garis nggak boleh masuk. Kalau ada masalah di lapangan ya tanggung jawab mereka itu nanti, tanggung jawab kepala sekolahnya. Nur Hamid mengatakan Dinas Pendidikan masih berpedoman pada surat keputusan bersama 4 menteri bahwa sekolah boleh dibuka saat wilayah tersebut berstatus zona hijau. Hamid menjelaskan sekolah akan tetap diadakan secara daring dan luring dengan syarat dan ketentuan. Adapun untuk sekolah yang masih nekat mengadakan proses belajar tatap muka dan tidak memperhatikan protokol kesehatan, Hamid menegaskan tanggung jawab sepenuhnya ada di kepala sekolah. Kolilul Aris, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya, Kiki Desilia dari Radio Suara Madiun menginformasikan nambangan LOR salurkan 2.500 paket penambah imun bagi warga kurang mampu. Kelurahan Nambangan LOR Kota Madiun memanfaatkan dana insentif daerah atau DID. Kelurahan mengumpulkan 2.500 paket penambah imun untuk dibagikan kepada masyarakat. Paket penambah imun terdiri atas 2 telur ayam rebus, 1 kotak susu, dan 1 paket sayuran siap olah. Proses pembagian bingkisan berlangsung di kantor Kelurahan Nambangan LOR. Para ketua RT dari 70 RT diundang untuk mengambil masing-masing 35 paket jatah warganya. Lurah Nambangan LOR Selamat menjelaskan dengan disalurkannya melalui ketua RT, dirinya berharap bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Sebab RT merupakan kelompok masyarakat terkecil, sehingga lebih paham warganya yang membutuhkan. Meski disalurkan lewat ketua RT, pembagian dilakukan dalam 2 tahap untuk mengurangi kerumunan. Hal ini juga sebagai langkah antisipasi penularan COVID-19 di lingkungan Kelurahan Nambangan LOR. Lebih lanjut, Selamat berharap bantuan dari kelurahan ini dapat dimanfaatkan masyarakat, sehingga warga di wilayah Kelurahan Nambangan LOR tidak kesulitan mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Kiki Desilia, Suara Madiun. Kita beralih ke informasi lainnya. Dari Realita FM Pamekasan, ada Kolik Maulidi yang menginformasikan pecinta alam MAN 1 Pamekasan gandeng FRPB berikan air bersih gratis ke warga terdampak kekeringan. Meski musim hujan sudah bisa dirasakan di Kabupaten Pamekasan, namun masih terdapat beberapa wilayah terdampak kekeringan dan membutuhkan bantuan air bersih. Terjadinya kondisi ini ditangkap oleh siswa pecinta alam Arjuna MAN 1 Pamekasan yang menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 8.000 liter kepada warga terdampak kekeringan di Kabupaten Pamekasan, yakni Dusun Tengah, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan. Ketua Umum Sispala Arjuna MAN 1 Pamekasan Hoirul Mikdad mengatakan, bantuan air bersih ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat yang kekurangan air bersih. Apalagi di situasi rentan seperti pandemi COVID-19 sekarang ini yang berpengaruh pada kondisi taraf hidup masyarakat. Mikdad menyampaikan bahwa juga menggandeng Forum Relawan Penanggulangan Bencana Pamekasan dalam pendistribusian tersebut. Koordinator Bidang Kemitraan dan Advokasi FRPB Pamekasan Wahyudi mengatakan rasa peduli dan gotong royong harus ditumbuh kembangkan sejak usia remaja. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh siswa-siswi Sispala MAN 1 Pamekasan ini. Wahyudi menyampaikan, semua kegiatan kemanusiaan pasti akan didukung dan advokasi sebagai bentuk tanggung jawab relawan yang merupakan bagian dari masyarakat sesuai kapasitas dan potensi yang ada. Sebab kepedulian kepada masyarakat merupakan modal bersama dalam menanggulangi bencana, baik bencana alam maupun non-alam seperti wabah yang terjadi saat ini. Kolik Maulidi, Realita FM Pamekasan.
Kita ke Ngawi, ada Akmal Mustafa dari Suara Ngawi yang membawa informasi angka laka lantas di Kabupaten Ngawi turun 50% saat operasi Zebra Semeru 2020. Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi berhasil menurunkan 50% angka kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan operasi Zebra Semeru 2020 di Kabupaten Ngawi. AKP Rizky Fardian Kasat Lantas Polres Ngawi mengatakan, menurunnya angka kecelakaan lalu lintas tidak lepas dari upaya Satlantas Polres Ngawi dalam melakukan sosialisasi kepada para pengguna jalan serta menindak tegas pelanggaran lalu lintas dalam setiap pelaksanaan razia. Rizky juga menjelaskan bahwa perbandingan 2 minggu sebelum pelaksanaan operasi Zebra Semeru 2020, angka laka lantas mencapai 33 kejadian. Namun sejak pelaksanaan operasi Zebra Semeru 2020, angka laka lantas turun menjadi 18 kejadian. Sementara untuk terus menekan angka laka lantas, Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi bakal terus melakukan sosialisasi maupun razia kepada para pengguna jalan serta menghimbau untuk tetap menaati protokol kesehatan. Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Selanjutnya, Agustin dari Ersal Nganjuk membawa informasi BMKG minta masyarakat Nganjuk waspadai air bah dari Gunung Wilis. Hujan deras yang terjadi minggu ini belum menjadi tolak ukur musim hujan di Kota Nganjuk. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas 3 Sawahan menyebut Nganjuk masuk masa pancaroba. Meski demikian, meminta agar masyarakat tetap mewaspadai air bah yang berasal dari Gunung Wilis. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Sawahan M. Kudori mengatakan, meski sempat diguyur hujan deras, berdasar pantauan pada 3 dasarian terakhir, hujan masih terjadi di spot-spot tertentu. Karenanya Kudori memprediksi musim hujan di Nganjuk baru akan terjadi akhir bulan November. Musim hujan terjadi jika 3 dasarian berturut-turut ada hujan atau dalam 1 bulan curah sudah mencapai 150 mm. Meski hujan baru terjadi di lokasi tertentu, Kudori tetap menghimbau warga Nganjuk agar waspada bencana banjir, terutama untuk warga yang tinggal di dekat sungai yang berhulu di Gunung Wilis. Sebab meski masih musim pancaroba, intensitas hujan di lereng Wilis tergolong tinggi. Material dari atas gunung bisa mengakibatkan banjir di hilur sungai. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Informasi terakhir kali ini datang dari Vivi Agustiani dari Suara Kota Probolinggo, Wali Kota lantik pejabat di Museum Rasulullah. Raut muka tegang nampak di wajah sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo yang tiba-tiba saja dipanggil oleh Wali Kota Hadi Zainal Abidin ke rumah dinasnya hari Jumat siang kemarin. Mereka wajib mengenakan pakaian khas Jawa Timur sebagai pakaian identik dengan mutasian. Berbincang sejenak, Wali Kota Habib Hadi kemudian mengajak mereka keluar dan masuk dalam mobil yang sudah disiapkan, kemudian menuju komplek Museum Rasulullah. Di dalamnya ternyata sudah tertata tempat untuk kegiatan pelantikan. Lebih mengejutkan lagi, yang dilantik bukanlah satu dari sekian banyak pejabat dalam rombongan tersebut, melainkan Sekretaris Dispenduk Capil Setiorini Sayekti yang resmi dilantik oleh Wali Kota Habib Hadi menjadi Asisten Ekonomi dan Pembangunan, menggantikan posisi yang kosong setelah Amin Freddy pensiun pada bulan lalu. Pesan dalam pelantikan di tengah pandemi COVID-19 tersebut, Wali Kota berharap memaknainya sebagai tantangan, percepatan, ide kreatif, dan komitmen untuk segera menjalankan tugas dan menyelesaikan urusan di bidangnya. Pelantikan tersebut dibuat berbeda dengan diadakan di Museum Rasulullah, karena Habib Hadi punya tujuan ingin memberikan isyarat sebagai manusia harus betul-betul memegang amanah dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Seperti sejarah yang ada di museum yang menceritakan tentang perjuangan Islam sebagai panduan dalam diri untuk menghadapi kondisi yang tengah dialami. Terkait dengan jabatan Kepala UPD, Habib Hadi menjelaskan akan melakukan seleksi sesuai dengan prosedur yang ada. Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Wali Muhammad Sofi Sobri, Sekda Dr. Gigi Nini Irawibawati, dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur hari ini. Saya Risma Erina, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun,
Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.